pada hakikatnya kesuksesan tadi tidak hanya terkait materi ya. Orang bisa jadi dengan curang dia bisa dapat tuh omsetnya bagus, tapi dia berada dalam kubangan kegelisahan, kegundahan, dan tidak akan menemukan ketenangan. Lalu buat apa kita punya omset besar tapi nggak tenang? Para koruptor itu kan omset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Binasa TV yang pada kali ini kita akan melanjutkan podcast bersama dengan Ustadz Uus Abu Fikri. Nah, pada kali ini ada tema yang sangat menarik ya, terutama bagi para pemirsa yang ingin menjadi pebisnis. Nah, mungkin sedikit cerita nih Ustadz. Pernah saya dalam sebuah pelatihan tentang wirausaha, ya saya menjelaskan beberapa konsep tentang wirausaha, terutama tentang manajemen keuangan saat itu. Tapi tiba-tiba ada nyeletuk satu peserta. Pak, yang penting kalau bisnis itu harus punya modal. Maksudnya dia modal uang. Kalau nggak punya uang, katanya nggak bisa bisnis. Nah, mungkin kita akan bertanya kepada Ustaz Uus, apa benar modal yang utama itu adalah uang? Bagaimana nih Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudaraku sekalian, kalau tadi kita ditanya apa benar setiap bisnis itu perlu modal uang? Modal uang itu memang salah satu dari modal yang kita butuhkan. Tapi tidak selalu bisnis itu harus dimulai dengan modal finansial. Ya. Bahkan banyak para pengusaha yang mereka menganggap kalau mereka punya modal finansial mereka bakal sukses. Ya. Padahal modal yang sesungguhnya itu tidak hanya pada aspek finansial. Ya. Bahkan banyak orang-orang yang sukses tanpa menggunakan modal. Ya. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu ditahan oleh orang-orang Quraisy, diperbolehkan hijrah, tapi tidak boleh bawa hartanya. Kenapa? Karena bahasanya kamu kan bisnis di sini, ya. Jadi orang terkaya di Mekah karena bisnis di tempat ini. Maka tidak boleh kekayaannya dibawa ke Madinah. Tapi Abdurrahman bin Auf karena keimanannya yang kuat, dia tetap memutuskan untuk hijrah mengikuti Nabi. Sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak punya modal. Tapi ada modal yang lebih penting daripada sekedar modal finansial, yaitu modal kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Ya, yang itu yang sering disebut sebagai modal dasar kita, itu karakter, akhlak, ya, sifat. Kekuatan itulah yang sebenarnya menjadi modal yang sebenarnya. Maka Abdurrahman bin Auf tidak pernah panik ketika sampai di Madinah, karena yang berharga itu bukan uangnya Abdurrahman bin Auf, yang berharga itu dirinya Abdurrahman bin Auf sendiri. Makanya saya sering sampaikan kepada para karyawan misalnya yang bekerja di perusahaan, bahwa kita bekerja di perusahaan atau kita berbisnis itu tidak usah terlalu mempedulikan ya bagaimana penilaian orang lain. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana sikap kita di dalam bekerja itu. Artinya, kalaupun ya perusahaan itu bisa tutup, ya bisa bangkrut, tetapi bangkrutnya perusahaan itu tidak membuat kita menjadi bangkrut, karena kita punya value nilai yang melebihi apa yang dimiliki oleh perusahaan itu. Artinya tidak pernah khawatir orang yang kemudian selalu berusaha menjadikan dirinya berkualitas. Abdurrahman bin Auf cuman menyampaikan, tunjukkan kepadaku ya aina suk, di mana pasar gitu kan. Akhirnya
Abdurrahman bin Auf dengan modal ya apa modal kejujurannya, modal kedisiplinannya, modal pengalamannya, dia datang ke pasar, dia rintis bertahap usahanya, akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya bahkan lebih kaya daripada orang kaya yang ada di Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa modal utama tidak selalu uang. Ya, makanya kita akan berbicara bagaimana karakter pengusaha sukses. Karena itu yang lebih penting bagi kita untuk kita bangun ketimbang modal. Nanti kalau kita udah punya karakter yang bagus, ketemu modal, tentu ini akan menjadikan kita semakin kuat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi banyak kasus ya yang dapat warisan dari orang tuanya, Hmm, akan warisan perusahaan yang sudah besar, tapi tadinya dari segi urusan modal kan tidak ada masalah. Itu lama-lama ya banyak kasus yang bangkrut karena mungkin tidak punya karakter. Mungkin yang akan kita fokus di sini kita akan membahas satu karakter yang sangat penting yaitu tentang sifat sidik, jujur. betul. Mungkin saya mau bilang ya, apa sih makna sebenarnya itu dari sifat sidik ini? Kemudian bagaimana implementasinya dalam menjalankan bisnis di era modern ini? Itu saya bagaimana? Baik. Nah, karakter yang harus kita bangun sebagai pengusaha ini itu ada banyak ya. Ada yang disebut karakter kuat. Karakter kuat. Contohnya apa? Pengusaha itu harus disiplin. Pengusaha itu harus tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban. Tidak boleh mudah putus asa. Ya. Pengusaha itu harus berani, ya, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Ya. Jadi jangan penakut kalau jadi pengusaha. Ya. Nah, itu karakter-karakter kuat. Jadi pengusaha itu tidak cukup soleh, dia rajin ke masjid bagus ya kan, sering tilawah bagus gitu. Tapi kalau tidak punya karakter kuat, dia sulit bersaing dalam persaingan bisnis. Yang kedua, dia harus punya karakter baik. Karena karakter kuat saja kalau tidak disertai karakter baik, dia akan menjadi sesuatu yang madorot ya. Orang yang berani mengambil keputusan, orang yang disiplin ya, tapi pendusta ya, makanya jadi koruptor ya. Ya orang-orang bodoh mah nggak mungkin jadi koruptor ya. Yang koruptor tuh orang-orang yang cerdas, disiplin, berani ngambil resiko gitu kan, tapi dia tidak punya sifat baik. Maka karakter baik atau akhlak dalam bahasa kita ya, itu itu sama pentingnya dengan karakter kuatnya harus dikombinasikan. Karakter baik itu contohnya yang paling utama dan itu karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40, itu sudah punya segalanya. Punya keluarga yang sakinah, ya kan, istri yang mulia, yaitu Siti Khadijah, ya, kemudian punya harta, kekayaan. Tapi ada yang lebih dikenal oleh masyarakat Quraisy pada saat itu, yaitu Nabi sebagai Al-Amin. Ya, orang yang terpercaya. Kenapa? Karena Nabi punya sifat siddiq. Ya, siddiq itu artinya kejujuran. Dan kejujuran inilah yang menjadi modal, kemudian Nabi menjadi pengusaha sukses pada saat itu. Karena Nabi begitu mulai jadi pengusaha kan tidak punya modal juga. Bahkan Nabi dulu kan bekerja sebagai penggembala kambing. Karena bersama Abi Thalib itu miskin. Beda dengan kakeknya Abdul Muthalib ya. Kalau Abdul Muthalib itu kan seorang pemimpin kaya ya. Tapi usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal. Maka dititipkan kepada Abi Thalib. Nah, Abi Thalib ini miskin, maka Rasul belajar menjadi karyawan dulu. Ya, jadi penggembala kambing, kerja pada orang lain. Digaji segenggam kurma setiap hari itu. Dan hebatnya Rasulullah itu ketika satu saat dikasih segenggam kurma oleh majikannya, upahnya hari itu. Dari segenggam kurma itu ada satu kurma yang jatuh. Satu kurma yang jatuh itu diambil oleh Rasulullah kemudian dikembalikan kepada majikannya. Kata majikannya, kenapa untuk kau kembalikan? Karena upahku ini segenggam kurma dan ini sudah lebih dari satu genggam. Meskipun satu kurma dikembalikan kepada majikannya. Nah, itu kan kejujuran. Jadi Rasulullah sudah memupuk sifat sidik ini dari sejak kecil ya. Sehingga ketika jadi pengusaha usia 21 tahun, dia dititipkan barang dagangan oleh para pengusaha di Arab untuk berdagang ke Syam. Ya salah satunya adalah Siti Khadijah yang menjadi istrinya yang terkagum-kagum luar biasa oleh kejujuran Rasulullah di dalam berdagang. Nah, sehingga
Rasulullah ini meraih keuntungan besar. Baru sampai Syam, nggak sampai sehari sudah habis barangnya. Belum sampai Mekah, bawa barang dari Syam, baru di gerbang Mekah sudah habis lagi barangnya. Kenapa? Karena orang percaya berbisnis dengan Rasulullah. Rasulullah itu kalau punya barang dijelaskan. Kalau ini kurangnya, ada kekurangannya dijelaskan kekurangannya. Kalau yang ini barang ini bagus, yang ini KW1, KW dijelaskan semuanya. Kenapa? Karena tidak pernah takut kalau barang itu dijelaskan dengan jujur kemudian tidak laku. Tidak, karena setiap barang itu ada pasarnya. Ya, kita kan kadang khawatir nih kalau nanti barang jelek nanti nggak ada yang beli. Ada orang yang memang nyari barang yang jelek gitu kan. Makanya Rasul itu luar biasa. Nah, karakter Al-Amin inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menjadi pribadi yang mulia sebelum usia 40 tahun itu ya, dikenal sebagai orang yang jujur, dan kejujuran inilah yang membawa Rasulullah pada kesuksesan ya sebelum diangkat menjadi nabi ya, bahkan di tengah-tengah masyarakat kota Mekah pada saat itu punya kedudukan yang sangat istimewa. Ya, oleh karena itu sidik ya artinya jujur. Jujur itu maknanya adalah mengatakan, melakukan apa yang dikatakan. Ya, artinya sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, itu orang yang sidik jujur. Nanti sidik itu ada 4 ya, ada sidkun niyah. Jadi benar dalam niatnya, ya kan? Ada sidkul azimah, benar di dalam berazam. Jadi jujur itu bukan hanya jujur dalam perilaku ya, itu nanti ada sidkul amal. Jadi jujur di dalam perbuatan. Ada sidkul akwal, jujur dalam perkataan. Ini levelnya beda-beda ya. Dan masing-masing akan berpengaruh terhadap diri kita. Nanti ada orang yang paling utama tuh nanti sidkul niyah dulu ya. Jadi bagaimana kita memiliki niat-niat yang jujur, dan dalam Islam kejujuran dalam niat saja itu dampaknya luar biasa ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi definisinya jujur itu ya sinkron ya, sejalan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikatakan, dan itulah modal terbesar untuk karakter baik yang kita bangun. Makanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini lebih dalam lagi tentang bagaimana menjadi pengusaha yang jujur tanpa harus khawatir, karena sebagian kan Ustadz kalau usaha terlalu jujur kayaknya susah untuk sukses gitu ya. Nah ini dimanfaatkan orang gitu ya. Nah ini apa namanya subhat ya, subhat, karena banyak pengusaha yang jujur dan dia sukses ya, jujur dan sukses. Nah insya Allah seperti itu. Ya, kadang saya banyak ketemu orang yang katanya pengen bisnis, tapi dia selalu mengeluh tidak punya modal. Sudah minta atau minjem atau ada kerjasama dengan berbagai banyak, katanya, ah, nggak ada yang ngasih modal saya. Gitu. Kadang saya suka sambil bercanda ya. Ya itu karena nggak ada yang percaya sama kamu. Betul. Jadi emang kalau kalau nggak dipercaya, ya siapa yang mau ngasih modal? Jadi benar ya begitu jelas bahwa si kejujuran itu adalah modal utama, bahkan lebih tinggi urgensinya dibandingkan dengan uang itu sendiri. Betul. Kalau kita punya uang ya kita sebenarnya kalau kita punya kejujuran kita modal uang sudah dikasih selesai. Betul. Ini kayak orang yang punya uang sebenarnya mah cuma dia takut mau ngasih ke siapa. Ya betul. Nah, tadi kan dibahas ya bagaimana Rasulullah bisa memulai membangun bisnis dengan modal sebuah kejujuran. Kalau dari para sahabat, kita nggak bisa contohnya. Ya tadi kan yang kita sudah bahas ya, Abdurrahman bin Auf ya, itu bisnisnya dari kejujuran. Juga nanti ada namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu dari kalangan salafus soleh ya. Itu juga seorang ulama yang dia pebisnis, dan beliau berbisnis dengan sangat jujur. Sampai-sampai orang itu begini, kalau Muhammad Ibnu Sirin ini dia bikin ruko atau bikin toko di situ, maka orang berebut untuk membeli ruko sebelahnya. Bayang ya, saking orang tuh sudah percaya kalau
Ibnu Sirin berbisnis di satu tempat itu mesti rame si rukonya itu ya atau tokonya itu. Maka orang berebut untuk mencari toko sebelahnya gitu. Itu saking saking apa namanya hebatnya para sahabat itu, para salafus soleh mereka di dalam berbisnis dengan kejujuran. Bahkan seorang pemimpin khalifah kita namanya apa eh, apa namanya Umar bin Abdul Aziz ya, seorang khalifah yang luar biasa. 2 tahun 6 bulan merubah kondisi masyarakat pada saat itu dari miskin sampai tidak ada satupun yang bisa menerima zakat, yang mau menerima zakat. Jadi ini luar biasa. Umar bin Abdul Aziz itu ketika meninggal dunia, sebelum wafat, itu hanya mewariskan beberapa dinar saja untuk anak-anaknya. Padahal dia seorang khalifah ya. Sampai ditanya sama yang lain itu, ya Khalifah Umar, kenapa engkau tidak mewariskan harta yang banyak kepada anak-anakmu? Kata Umar, jawabannya, aku telah mewariskan kepadanya ya keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang diwariskan itu karakter, ya, kekuatan, kedisiplinannya, tidak manja, ya, kemudian tidak bergantung kepada orang tuanya, tidak bergantung pada kekayaannya. Maka dia hanya meninggalkan berapa dinar saja. Miskin lah, miskin dalam ukuran ya masyarakat karena itu kan anak raja ya, anak raja, anak khalifah lah gitu ya. Tapi khalifah sebelumnya ya, khalifah sebelumnya itu mewariskan harta yang begitu banyak ya. Kalau dalam hitungan kita mungkin miliaran triliunan kepada anak-anaknya masing-masing dibagikan itu. Dan sejarah mencatat itu eh, ketika terjadi pergantian khalifah setelah itu, maka anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu menjadi anak-anak yang memberikan sumbangan zakat terbesar kepada negara itu, kepada Baitul Mal itu. Tapi anak-anak yang diwarisi itu miliaran rupiah oleh khalifah sebelumnya itu ditemukan mereka menjadi orang-orang yang miskin dan mengemis-ngemis. Ya, artinya tidak cukup hanya diberikan modal uang. Bahkan ini menunjukkan bahwa modal keimanan, ketakwaan, kejujuran itu menjadi modal yang lebih besar yang membuat anak-anak kita kemudian menjadi lebih kuat, ya, lebih hebat. Dan itu sebabnya adalah karena kejujuran sendiri itu menempel ke dalamnya kemuliaan. Makanya orang tuh suka dengan orang yang jujur. Ya, seorang pembeli pasti nyari pedagang yang jujur ya. Pak Ima kemarin nggak bohong ya, nah, ditinggalin itu sekali kita berbohong ditinggal gitu dan orang tahu. Kemudian seorang istri cari suami yang jujur. Suami juga suka istri yang jujur. Seorang atasan suka bawahan yang jujur. Semua orang suka yang jujur gitu ya. Tetapi persoalan hari ini adalah orang-orang jujur ini limited ya, terbatas gitu. Dan zaman hari ini ya semakin sulit kita untuk apa namanya menemukan orang-orang yang memiliki karakter jujur ini. Oleh karena itu, kalau ini kita instalkan maka menempel ke dalamnya kemuliaan. Gitu. Sebenarnya saya ingin membahas nih bagaimana caranya tadi saya bilang menginstal ya, install kejujuran. Tapi kan sebelum kita menginstal kejujuran, kita harus tahu dulu apa itu jujur. Tadi saya disinggung ya macam-macam titik ada 4. Mungkin bisa dijelaskan supaya tahu dan kita bisa menginstal. Ya, yang pertama yang harus kita install itu sidqun ya. Kita harus jujur di dalam niat kita. Dan orang-orang yang jujur niatnya itu dicatat oleh Allah seolah-olah dia melakukan amal itu. Karena syaratnya harus jujur. Ya. Kalau yang tidak jujur, apa sih? Kalau tidak jujur Allah tahu. Ya, jadi sebenarnya dia tidak menginginkan itu, gitu ya. Pura-pura. Pura-pura gitu ya. Allah tahu kejujuran atau kekuatan niat itu dalam hati kita. Ya. Sebagaimana Siti Aisyah pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang berniat ya jujur kemudian dia berdoa kepada Allah sebelum tidur dia berdoa ya Allah bangunkan aku ingin sholat tahajud nih ya Allah tahu nih yang jujur sama yang enggak yang jujur tuh benar-benar dalam hatinya tuh niatnya tuh benar-benar pengen bangun ya tahu Allah tahu ya yang main-main juga tahu yang niatnya ragu-ragu juga tahu ya nah maka kemudian kata Siti Aisyah
Kata Nabi SAW, kalau kemudian dia tidak terbangun karena kalah oleh rasa ngantuknya itu, mungkin kecapean ya, sampai akhirnya bangunnya subuh misalnya gitu. Maka kata Siti Aisyah, itu sabda Nabi SAW, akan tetap dicatat baginya ajro solati, ya, pahala salatnya, ya. Wakana naumuhu sodakotan alaihi, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah bagi dia. Coba bayangkan. Jadi tidurnya itu adalah sedekah dari Allah, ya kasihan gitu ya, oleh Allah dibiarkan tidur, ketika bangun dia dapat pahala tahajud, pahala qiyamul lail. Kenapa? Karena dia sudah punya sidqun niyah. Jadi niat yang betul-betul di dalam hatinya untuk ingin bangun malam. Nah, ini kejujuran niat ini hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, ini yang kedua, ada sidqul azimah. Jadi azam, ya. Azam itu tekad, ya. Tekad. Jadi niat dan tekadnya tipis sebenarnya, ya. Jadi kita berniat diikuti dengan tekad. Tekad itu nanti kelihatan dari kesungguh-sungguhannya. Misalnya saya pengen nikah nih. Nah, ini baru niat nih. Nanti ada azam. Nah, kalau udah niat mau nikah, punya azam, itu akan nanti terlihat dari apa yang dilakukan. Oh, dia mulai nabung, ya kan? Itu berarti azamnya tuh memang terlihat. Kesulitan apapun dia akan selesaikan. Mau bisnis juga sama, niat bisnisnya karena Allah, kemudian dia mulai azimah, gitu kan, jujur di dalam berazam. Ya Allah, saya mau jadi pengusaha sukses seorang muslim, gitu kan. Yang ketiga ada sidqul akwal, itu jujur dalam kata-kata. Kalau jujur dalam kata-kata itu bisa nampak ya. Nanti ketika dia bicara itu bicaranya jujur. Kalau dia dagang, ini barangnya jelek dibilang jelek, barang bagus bilang bagus, tuh sidqul akwal. Dan sidqul amwal, ya, afal, ya. Jadi jujur di dalam berperilaku, jujur dalam berperilaku. Artinya yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, kira-kira gambaran umumnya seperti itu ya. Tetapi pada prinsipnya eh, orang-orang yang jujur ini, sidik ini adalah mereka betul-betul menjaga agar apa yang ada dalam hatinya, dalam perkataannya sinkron dengan apa yang dilakukan di dalam perbuatannya. Nah, itu orang-orang yang jujur ya. Meskipun di dalam Islam ada beberapa perkara yang kita diperbolehkan untuk melakukan kebohongan ya. Tetapi itu hanya di dalam beberapa hal saja ya. Ada beberapa kasus ya. Oke. Mungkin salah satu yang bertentangan dengan kejujuran itu yang disebut dengan nifak, kemunafikan. Betul. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana konsep kemunafikan yang dalam konteks bisnis? Ya, mungkin ya kalau kita mungkin ya pernah bukan maksudnya. Ada hadis yang menjelaskan ciri-ciri orang yang munafik ya, di Al-Quran juga banyak disebutkan. Nah, yang pertanyaan saya itu dalam konteks bisnis, gimana sih yang disebut nifak dalam konsep bisnis? Ya. Jadi salah satu ya keutamaan kejujuran itu dia al-farqu bainal iman wa nifaq. Jadi jujur itu pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Itu dilihat dari kejujurannya. Makanya orang yang sudah berani berdusta, membiasakan diri berdusta, berbohong, itu lama-lama akan terjerumus pada sifat munafik. Nah, munafik ini ada dua, ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak amali itu artinya nifak yang terkait dengan perilaku. Ya. Sementara nifak i'tiqadi ini sudah lebih jauh lagi, yaitu nifak yang terkait dengan akidah, ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nifaknya sudah i'tiqadi, itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Tapi kalau nifaknya amali itu hanya dosa saja dan bisa jadi dosa besar gitu ya. Nah, yang mungkin di dalam bisnis yang kita harus hati-hati kalau nggak jujur kita masuknya ke dalam kenifakan amali tadi ya. Ayatul munafiki salasun, ya, ciri orang munafik itu tiga. Idza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong, ya kan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia khianat. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat ya. Kalau dia berjanji dia tidak menepati atau ingkar. Nah, tiga itu
Maka orang-orang yang eh, berbuat nifak ini, maka dia sebenarnya sedang memupuk kehancuran bisnisnya. Karena kan dalam Islam itu dipasang-pasangkan. Pasangannya sukses itu jujur, ya kan, amanah, kemudian apa namanya, tepat janji, itu syukur, sabar. Nah, itu pasangan sukses. Pasangan gagal apa? Males, ya kan, apa namanya, banyak berbohong, kemudian zolim. Itu pasangan-pasangan kehancuran, kegagalan. Tapi kan ada orang yang curang terus dia secara omsetnya bagus gitu kan. Nah, itu seperti apa? Pada hakikatnya kesuksesan tadi tidak hanya terkait materi ya. Orang bisa jadi dengan curang dia bisa dapat tuh omsetnya bagus, tapi dia berada dalam kubangan kegelisahan, kegundahan, dan tidak akan menemukan ketenangan. Lalu buat apa kita punya omset besar tapi nggak tenang? Kan para koruptor itu kan omsetnya besar-besar, ya uangnya banyak yang dia dapat, tapi kita yakin mereka itu tidak pernah mendapatkan ketenangan. Mau keluar takut ketemu KPK gitu ya, ketemu teman takut dilaporkan. Sama ketakutan. Tapi orang yang jujur itu tenang, ya. Makanya kata Nabi as-sidqu mutmainnah. Jujur itu membuat tenang, ya. Wal kadab, dan kebohongan itu riba, itu membuat gelisah gitu. Nah, maka kita mencari kesuksesan yang hakiki, bahwa kita mendapatkan harta, mendapatkan omset, keuntungan dunia, yaitu bonus. Tapi ada yang lebih besar, yaitu keuntungan ketenangan, yaitu hanya dimiliki orang-orang yang jujur. Makanya orang jujur itu tenang, tidak pernah gelisah dalam hidupnya, karena tidak ada yang digelisahkan. Ya, semua dia lakukan sesuai dengan apa yang Allah sukai. Nah, inilah salah satu pembeda antara iman dan nifak. Itu adalah asidku, orang yang jujur. Hanya kita jujur supaya hidup kita lebih tenang, tidak gelisah, ya. Dan Allah turunkan itu salah satu bentuk dari keberkahan tadi, keberkahan kita berbisnis dengan jujur. Saya kira seperti itu. Oke, Ustaz. Mungkin ini ada sedikit praktis. Saya mau nanya karena mungkin banyak yang mempraktekannya dan saya masih bertanya-tanya, yaitu dengan yang disebut ya rekayasa lah dalam berbisnis. Dengan tujuannya itu menciptakan persepsi yang positif. Ya, sebagai contoh seperti ini. Misalnya saya bukan restoran nih. Restoran saya itu sepi sebenarnya, mah pengunjung itu cuma paling isi itu udah hanya beberapa meja saja. Nah, saya ingin menciptakan kesan kalau restoran saya itu ramai. Akhirnya saya undang semua teman-teman saya, suruh makan gratis di tempat saya. Tapi dengan waktu yang sama, tanggal dan waktu jam yang sama. Nah, setelah ramai, terus saya foto, saya rekam video. Kemudian ya saya publish di internet dan memberikan kesan bahwa restoran saya itu ramai. Dan hal-hal seperti ini termasuk perbuatan yang tidak jujur atau tidak. Ya, tergantung konteks ya. Ada kejujuran, ada kalau ini mungkin lebih ke strategi ya, strategi membangun persepsi atau branding. Selama tidak ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kebohongan, ya misalnya kunjungi restoran kami, insya Allah restoran kami ini selalu dikunjungi banyak orang ramai. Ya. Kalau ada kata-kata itu tentu ini menjurus kepada kebohongan, ya. Tapi kalau itu hanya sekedar dipublish fotonya seperti itu kan kita tidak bisa memaksakan persepsi orang, ya kan? Artinya kemudian muncul di persepsi orang tuh, oh eh, sudah banyak yang datang ke sana, kan kita juga tidak menyampaikan kalau itu adalah rekayasa gitu ya. Itu adalah teman-teman kami ya. Itu merupakan bagian dari strategi marketing. Ya, saya kira mungkin tipis ini ya, tapi memang apa namanya? eh, kalau kalau dilihat ya tergantung konteksnya nanti. Nanti dalam publishnya itu ya sebaiknya tidak mencantumkan kalimat-kalimat yang membohongi. Kalau persepsi memang tidak bisa kita kita tidak bisa kita eh, apa kendalikan gitu. Artinya ya itu persepsi yang dibangun oleh mereka yang terbentuk sendiri gitu. Sementara kita eh, tidak menyampaikan apa yang tidak sebenarnya terjadi gitu kan.
Itu lebih ke strategi marketing. Saya kira masih dalam konteks yang diperbolehkan ya. Kecuali nanti berlebihan lagi di dalam kita memasarkannya. Nah, ini harus hati-hati gitu. Memang harus hati-hati. Tetapi selama itu hanya konteksnya mempublish, nggak ada masalah. Gitu. Itu bagian daripada strategi marketing. Kadang-kadang kita juga kan kalau lewat ini naik mobil atau naik motor suka ada eh, jual jeruk ya berapa tuh 10.000 gitu. Saya sering kena itu ya, kena prank itu. Eh, Begitu datang Pak, ini 10.000. Iya nih Pak, yang 10.000 yang di bawah itu yang jelek-jelek. Nah yang kalau di atas di 15.000. Itu boleh nggak? Kalau dalam konteks itu memang tidak ada kebohongan ya. Tetapi cara-cara seperti ini juga kurang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena orang itu secara tidak langsung dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, ya. Artinya pada akhirnya orang tahu kalau 10.000 tuh pasti yang jelek nih, yang bagus nama di atas itu ya. Tapi kalau misalnya eh, tidak ada unsur-unsur yang tidak sesuai gitu, nggak masalah gitu kan. Kan di situ juga tidak disebutkan yang 10.000 itu yang mana gitu ya, tidak detail lah seperti itu. Tapi sebaiknya dihindari, ya. Sebaiknya dihindari karena pada hal seperti ini kan ada sesuatu yang kemudian membuat orang merasa tertipu, ya. Sebaiknya dihindari cara-cara seperti ini, ya. Kurang kurang bagus lah. Ya kalau misalnya mau dituliskan aja harga 10.000 untuk yang ini, yang 15.000 nanti yang ini begitu. Itu jauh lebih lebih mendekati kepada kejujuran, ya. Kata Nabi, dak ma yuri buka ya tinggalkan apa yang meragukan bagimu ya wa mala yuri buka dari apa yang tidak meragukan bagimu. Jadi kalau ada yang meragukan ini jujur atau enggak jujur tapi kayaknya ragu nih, kayaknya mendekati ketidakjujuran, tinggalkan. Jadi lebih lebih utama seperti itu meskipun boleh jadi masih dalam konteks yang diperbolehkan ya. Lebih jujur orang kayak minimarket yang mengatakan telur 30.000. Nah itu lebih Mana bagus telur ya bosku, tapi kan beli telur saja, ya, beli gula kayak. merasa keprank gitu ya. Merasa keprank. Terus mungkin banyak juga yang kasus itu, misalnya saya nih jual baju harganya 100.000, ini normalnya 100.000. Ya, Tapi saat bulan Ramadan saya tetap jualnya 100.000, betul. cuma saya cantumkan harga 200.000 yang dicoret. Hmm. Ada masih saja. Nah, kalau memang itu harganya didiskon, ya nggak apa-apa, dicoret. Kemudian harga yang sebenarnya kita cantumkan. Itu itu strategi marketing ya. Artinya memang kita menunjukkan bahwa kita sedang melakukan diskon. Itu nggak ada masalah. Mungkin ini masuk ke tahapan yang menurut saya paling penting. Hmm. Ini kita tahu pentingnya tentang kejujuran. Pemirsa mungkin sudah menyimak dari tadi pentingnya kejujuran. Pertanyaannya adalah bagaimana kita cara menanamkan kejujuran dalam bisnis. Ya, Cara praktisnya seperti apa nih, Ustaz? ya. Yang pertama, kejujuran itu kan karakter, sesuatu yang sudah eh, lama kita latih, kita biasakan. Jadi nggak bisa kejujuran itu sehari 2 hari, bahkan harus ditanamkan dari sejak kecil ya, dari mulai anak-anak kita ditanamkan jujur. Kalau main dia bawa mainan dari rumah temennya, kembalikan gitu kan, karena itu bukan hak kita. Ini harus ditanamkan dari sejak kecil. Nah, sehingga kalau itu sudah tertanam dia akan menjadi karakter atau sifat. Yang kedua, kejujuran ini ya akan semakin kuat, dan memang kejujuran ini harusnya ya lahir dari keimanan akidah yang kuat. Ya, karena orang yang jujur itu bisa karena banyak faktor. Ada karyawan jujur, kenapa kamu nggak berani kerja nggak disiplin? Ya, habis ketahuan nanti sama atasan saya katanya. Kalau misalnya saya telat kan sidik jarinya ketahuan kan di absen begitu ya. Atau kalau saya nyuri kan ada CCTV katanya di sekitar kita. Nah, itu bisa jadi membuat orang kemudian mau kerjanya jujur. Tapi itu pun bisa diakalin. Ya, ada yang CCTV bisa diakalin gitu kan. Dihalangin atau bagaimana sehingga nggak kelihatan bisa gitu kan.
Kemudian yang absen bisa juga diakalin, dibuat replikanya, kemudian dititip ke teman, ditempelkan, bisa saja. Jadi kejujuran yang tidak dilandasi dengan iman itu kejujuran yang tidak permanen. Ya. Tapi kejujuran yang dilandasi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kejujuran yang akan permanen. Sehingga dia bekerja diawasi tidak diawasi oleh atasan, kerjanya sama. Ya, makanya orang yang disiplin itu adalah orang yang jujur yang dilandasi oleh kejujurannya, oleh keimanan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah takut kepada Allah dimanapun dia akan takut karena Allah ini nggak dibatasi CCTV ya. CCTV mungkin areanya terbatas. Allah dimanapun kita berada melihat gitu. Nah maka kejujuran itu harus ditanamkan dari akidah yang kuat. Makanya harus ditanamkan dulu tentang pemahaman tentang ma'rifatullahnya ya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sudah kenal Allah maka dia akan mudah untuk berbuat jujur. Kemudian harus dipupuk dengan ilmu ya karena kejujuran itu juga harus dilandasi oleh keilmuan yang benar ya sehingga dia betul-betul melakukan kejujuran karena paham motivasi kenapa saya harus jujur gitu kan ya misalnya eh, karena kejujuran itu kata Nabi eh, mendekatkan kepada kebaikan ya. Dan kebaikan itu mendekatkan kepada surga ya. Kemudian kedustaan itu, kebohongan itu ya mendekatkan kepada keburukan dan keburukan itu mendekatkan kepada api neraka. Artinya orang yang jujur itu akan lebih dekat kepada kebaikan dan lebih dekat kepada surga ya. Bahkan orang-orang yang mulia di sisi Nabi itu yang paling mulia namanya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini siapa yang meragukan sholatnya? Siapa yang meragukan sedekahnya? Bahkan ketika Nabi bertanya, siapa yang mau sedekah untuk jihad fisabilillah, kata Abu Bakar, saya mau sedekahkan seluruh harta saya. Itu cuma Abu Bakar yang sedekah. Umar mau sedekah seluruhnya dilarang sama Nabi, setengahnya aja gitu ya. Karena Nabi tahu kapasitas seseorang. Abu Bakar nggak ditolak, sedekahnya itu luar biasa. Siapa yang meragukan kesolehan Abu Bakar As-Siddiq? Tapi Abu Bakar itu diberikan gelar bukan karena sholatnya, saumnya, sedekahnya. Bukan Abu Bakar As-Solah, bukan Abu Bakar As-Siyam, bukan Abu Bakar As-Sedekah, As-Sedekah misalnya gitu ya. Tapi Abu Bakar itu diberikan gelar oleh Nabi As-Siddiq. Artinya Abu Bakar yang jujur, yang paling membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Artinya kemuliaan Abu Bakar itu eh, lebih utama karena kejujurannya. Ya, makanya kalau kita pupuk dengan ilmu, ya insya Allah kita akan terus terjaga ya dari karena godaan-godaan untuk berbuat curang atau berdusta itu sangat besar. Jadi pertama harus dikuatkan akidahnya, yang kedua harus dipupuk dari sejak dini, ya. Yang ketiga memang harus terus dijaga agar istiqomah dengan kita terus belajar, ya mencari ilmu sehingga kita istiqomah dalam kejujuran. Itu. Mungkin harus menanamkan waskat, pengawasan malaikat. Wawasan malaikat, ada malaikat rokib atid ya, mencatat, Hanya CCTV. bukan hanya CCTV. Mungkin ada yang menarik. Kalau nah, saya tempat Tuhan dari seorang karyawan, Pak saya itu kerja sudah baik, sudah berprestasi, sudah apa. Tapi kok yang naik jabatan orang lain? Waktu itu ya saya menasihatinya gini, mungkin atasan kamu tidak tahu kalau kamu itu baik, tidak tahu kalau kamu itu berprestasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya teralin itu yang disebut dengan personal branding. Jadi bagaimana caranya supaya atasan itu tahu kemampuan kita, tahu kapasitas kita. Dan pertanyaannya berkaitan dengan kejujuran. Pokoknya kita membranding sebagai orang jujur. Iya, membranding itu eh, artinya kita menunjukkan kepada orang lain. Selama itu jadi kemaslahatan boleh, bahkan menjadi wajib kalau itu menjadi maslahat. Maka kan seorang ulama ahli sejarah itu mengatakan di zaman sekarang ini orang-orang soleh ini harus di branding. Karena kalau orang-orang soleh nggak di branding, yang di branding orang-orang jahat, yang curang di branding. Maka membranding itu menjadi sesuatu yang baik. Kenapa?
karena mencegah orang berburuk sangka kepada kita itu sama pentingnya ya dengan kita mencegah diri kita berburuk sangka kepada orang lain. Ya, sehingga dengan kita menunjukkan apa yang sudah kita lakukan dan itu dalam porsi yang wajar, itu mencegah atasan kita berburuk sangka kepada kita. Tapi kalau kita tidak tunjukkan, akhirnya dia berburuk sangka karena dia tidak tahu. Nah, ini yang kita jaga. Makanya melaporkan pekerjaan sama pentingnya dengan bekerja itu sendiri. Karena ada orang-orang yang tidak melaporkan pekerjaannya sehingga dianggap tidak bekerja. Nah, ini branding ini menjadi sesuatu yang saya kira di zaman sekarang ini ya, kebaikan itu justru harus di branding. Makanya namanya ada syiar agama ya kan, harus disiarkan gitu. Nah, tapi masalah nanti niat itu beda lagi ya. Niat dalam hati tetap harus kita jaga kan. Karena saya mungkin banyak juga teman-teman yang mengatakan saya takut ria. Takut ria. Kalau kita takut ria pada saat itu kita sudah ria. Ria. Karena justru di situ tantangan kita untuk terus menjaga hati kita tetap ikhlas karena Allah, tapi kita membranding itu semata-mata untuk memberikan maslahat yang lebih besar. Artinya kalau orang lebih tahu lebih banyak kan akan memberi maslahat lebih besar bagi umat. Mungkin seperti itu. Terus seorang teman saya, seorang pengusaha, dia itu dengan sengaja mengetes kejujuran karyawannya. Masya Allah. Ya, misalnya di tesnya itu kadang teman saya mendatangi ya kantor karyawannya, dia sengaja menjatuhkan uang. Atau saat memberikan gaji, emang teman saya lebih suka memberikan gaji itu cash, jadi nggak ditransfer. Suka dilebihin. Misalnya kalau gajinya 5 juta, dia coba lebihin menjadi 5.500.000. Dia dilihat responnya. Apakah mengembalikan, diam-diam saja. Nah, boleh nggak kita melakukan seperti itu? Boleh-boleh saja. Itu kan salah satu strategi cara dalam memanage ya. Kita ingin mengetahui bagaimana karakter atau akhlak dari karyawan kita. Tapi pada akhirnya manajemen pun punya kewajiban untuk memberikan pembinaan, bukan hanya pembinaan sifatnya skill yang sifatnya skill operasional ya. Misalnya dia bisa ngetik, kemudian dia bisa nyupir, dia bisa bekerja, tapi juga memberikan skill-skill yang sifatnya adalah pembentukan kepribadian, karakter. Kalau itu dalam rangka untuk meningkatkan apa kemampuan karyawan kita di dalam aspek-aspek karakternya, saya kira bagus. Tapi kalau itu menjebak untuk kemudian membuat seseorang akhirnya ingin kita keluarkan, kembali lagi kepada niatnya apa ya. Tapi saya yakin ya kalau itu dilakukan mungkin maksud niatnya adalah memberikan pembelajaran kepada yang lain gitu ya. Seperti dulu saya pernah waktu kerja di salah satu pondok di Bandung ini itu ada namanya candid camera gitu ya, candid camera. Jadi santri itu kalau jalan karena tahu ada candid camera itu setiap ada sampah itu pasti diambil gitu. Dan candid camera ini itu diputarkan biasanya 1 minggu sekali pada saat semua kumpul. Nah, jadi dari situ kan ketahuan tuh, wah ini santri ketika ada sampah misalnya dia tidak ngambil sampahnya, itu bisa kelihatan tuh di kamera itu. Nah, tapi ini bagian dari pembelajaran, ya pembelajaran sehingga setiap orang tuh diarahkan, disampaikan, ini baru kamera ya, kamera dunia saja. Itu membuat pondok itu menjadi pondok yang paling bersih. Tidak ada sampah. Kenapa? Baru takut oleh kamera. Yang tadi hidden itu ya, edit kamera. Itu bisa membuat lingkungan bersih. Apalagi kalau kita takut kepada Allah yang kameranya tidak terbatas. Nah, itu yang mungkin perlu ya ditegaskan, disampaikan sehingga kejujuran ini terbangun. Jadi kembali lagi kepada niat. Kalau niatnya untuk membangun pembelajaran pembinaan karakter, saya kira ini bagus-bagus saja ya sebagai metodologi ya. Bagus juga. Kan yang menarik ada ungkapan seperti ini, Ustaz. Orang melakukan yang belum tentu dengan alasan yang benar.
Nah, contohnya tadi mungkin yang kita sempat singgung, ada orang yang dia itu bekerja dengan baik karena alasannya ada CCTV, atau orang pakai helm dan bawa motor yang alasannya karena ada Polisi. polisi. Padahal yang sebenarnya orang yang bekerja dengan baik sudah jelas kewajibannya. Kan pakai helm ya untuk menjaga keselamatan, bukan karena takut polisi. Nah, berkaitan dengan kejujuran, apa kita perlu tadi eh, manajemen-manajemen yang membuat mereka itu seperti itu ada CCTV atau apapun caranya dengan pengawasan tadi kan bisa menimbulkan orang itu melakukan sesuatu yang karena takut itu saja. Nah, kalau dalam perspektif pembentukan karakter gimana sih? Ya, kan orang berbuat jahat itu karena dua hal. Satu, ada niat. Yang kedua, ada kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah. Kan? Ya artinya dua-duanya sih bangun. Artinya ada orang-orang yang niatnya sudah bagus, sudah terbina gitu kan, tanpa sistem juga dia tetap akan berbuat jujur ya. Tapi kan manusia ini lain-lain ya, tempatnya khilaf dan dosa juga gitu. Hatinya juga kadang bolak-balik. Dalam kondisi tertentu dia kuat nahan fitnah, di sisi lain dia terjerumus. Maka kita perlu sistem. Sistem ini untuk apa? Untuk mengawal sehingga meminimalisir kesempatan. Nah, di sisi lain kita bina supaya tidak keluar niat, ya. Sehingga kalau niatnya tidak keluar, kesempatannya tidak ada, jadi kan ideal. Tapi kalau kemudian satu waktu dia sedang lemah imannya, kemudian ada niat ya untuk melakukan keburukan, waduh, istri lagi sakit misalnya ya, hutang, debt collector datang terus misalnya gitu ya, yang nagih nih ya dari pinjaman-pinjaman, kemudian biaya sekolah lagi banyak. Bisa jadi pada saat itu berat ya tekanan iman. Ketika ada kesempatan maka itu akan membuat ya boleh jadi dia bisa tergelincir. Maka kesempatannya kita minimalisir seperti itu. Kemudian juga kita barangkali perlu menciptakan sistem untuk membantu ya. Kayak ada dana eh, sosial biasanya di perusahaan itu juga atau dana zakat, dana infak itu untuk membantu memang orang-orang yang oleh Allah diberikan ujian ya, apakah terkena terlilit hutang ya atau sedang sakit dan sebagainya. Nah, sehingga dua-duanya penting. Jadi kita memberikan pembinaan karakter untuk mencegah niat, kemudian membangun sistem untuk meminimalisir kesempatan orang berbuat tidak jujur. Tuh. Mungkin ini selaras juga dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali, pembentukan Islam. Ya, Imam Ghazali kan kedisiplinan itu sangat penting. Jadi betul. di kalau mendidik anak itu ya disiplinkan aja dulu. Nanti terbiasa dan dengan kemudian akan menjadi sebuah Islam. Betul. Betul. Disiplin juga sangat penting ya menjadi karakter seorang pebisnis. Betul. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya di pertemuan-pertemuan lebih lanjut tentang disiplin ini. Bahkan disiplin ini nanti kalau kita dalami itu ada beberapa aspek tuh. Ada beberapa jenis ya. Ada disiplin pribadi, ada disiplin kelompok, ada disiplin hidup, ada disiplin mati. Gitu. Ini nanti beda karakternya. Keempat disiplinnya harus kita bangun di dalam diri kita. Seperti itu. Menarik nih pemirsa, tentang disiplin saya juga pernah membaca beberapa buku. Salah satunya itu buku dari Napoleon Hill. Mungkin pernah dengar ya? Ya. Yang Think and Grow Rich, pikir dan menjadi kaya. Nah, di buku yang lain dia juga membahas pentingnya disiplin. Orang itu tidak akan bisa kaya kalau tanpa disiplin. Nah, kalau ini kan mungkin nah durasinya ini sudah cukup panjang nih, hampir 1 jam nih. Mungkin kita akan bahas di episode yang akan datang. Jadi pembahasan tentang karakter pengusaha yang sukses, yang mungkin bukan video ini saja, kita akan membahas mungkin 4-5 episode satu caranya tentang bagaimana cara memiliki karakter
seorang pebisnis yang sukses. Ada karakter baik dan ada karakter yang kuat. Nah, ini luar biasa ya. Jadi akan dikemas, ya, akan dibahas dengan perspektif Islam ya satu ya. Oke, jadi itulah sebagai perbedaan. Mungkin sebagai penutup Ustaz ya, karena waktunya sudah cukup lama ya. Mungkin sebenarnya banyak pertanyaan Ustaz. Jadi mungkin kita akhiri saja dengan sebuah penutup atau kesimpulan ya tentang pentingnya memiliki sifat jujur dan bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi seorang yang memiliki karakter sidik. Ya. Baik, saudaraku, saya pernah dinasehati oleh guru saya, lebih baik kepala diinjak di bawah tapi kita jujur daripada kepala tegak di atas kebohongan. Artinya kejujuran itu mencari kemuliaan di hadapan Allah, bukan kemuliaan di hadapan manusia. Ada orang yang jujur kemudian dia harus mengalami penyiksaan atau harus mengalami kezaliman, bahkan sampai di penjara karena kejujurannya, atau bahkan dikeluarkan dari perusahaannya karena kejujurannya. Itu jauh lebih baik selama dia tidak kehilangan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kepala diinjak di bawah karena jujur dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan daripada kepala tegak tapi di atas kebohongan. Karena ketika kita berdiri di atas kebohongan, maka yang akan kita rasakan adalah kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran yang tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita selama kebohongan itu terus kita jaga. Karena satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lainnya. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan kebohongan, maka kita tidak akan merasakan sakinah di dalam kehidupan kita, ketenangan. Oleh karena itu, maka karakter pertama yang kita bangun sebagai seorang pebisnis adalah jadilah pebisnis yang jujur, karena pebisnis yang jujur disukai oleh pemodal. Maka kita tidak akan kesulitan untuk mendapatkan modal karena kita punya modal yang besar yang itu ada dalam diri kita, yaitu karakter orang yang sidik dan jujur. Dan insya Allah orang-orang yang jujur ini akan memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk satu di antara 4 golongan yang Allah janjikan surga. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, ya, wasyuhada, dan orang-orang syahid di jalan Allah, ya, wassalihin, dan orang-orang saleh. Ini 4 kelompok disebutkan di dalam Al-Quran, dan siddiq itu ditempatkan setelah nabi. Minan nabiyina wasiddiqina. Artinya kedudukan orang yang jujur, yang siddiq ini tinggi gitu. Baru wasyuhada dan orang-orang syahid di jalan Allah, wassalihin dan orang-orang saleh. Maka mari kita raih ya keutamaan jujur ini, siddiq ini dengan kita berusaha menginstal itu dalam diri kita dan menjadikan itu bagian dari karakter kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesuksesan di dalam kita berbisnis dengan modal kejujuran, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, begitulah ya perbincangan saya dengan Ustaz Abdul Fikri tentang karakter seorang pebisnis, yaitu jujur. Dan ini adalah karakter yang sangat penting, karakter bisa dikatakan fondasi ya Ustaz. Nah, jadi milikilah karakter ini. Mungkin kalau masalah kita ya pernah tidak jujur, pernah apa ya itulah. Lalu kita bertobat saja, minta maaf kepada orang yang sudah kita bohongin, yang mudah-mudahan Allah dan orang itu memaafkan. Dan yang paling penting adalah kedepannya kita menjadi orang yang jujur. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini sangat bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di episode yang mendatang dan akan melanjutkan pembahasan tentang karakter seorang pengusaha yang sukses. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi, mungkin juga dari Ustaz, dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.